Real Madrid berhasil menjuarai FIFA Intercontinental Cup 2024 usai mengalahkan Pachuca. Real Madrid menghadapi Pachuca di Lusail Stadium, Kamis, 19 Desember 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Los Blancos menang 3 gol tanpa balas. Kylian Mbappe membuka skor untuk Real Madrid di babak pertama. Setelah itu, Los Blancos menambah 2 gol lagi di babak kedua berkat aksi Rodrigo Goes dan Vinicius Junior. Liverpool berhasil meraih kemenangan di markas Southampton dalam perempat final EFL Cup 2024-2025 yang berlangsung di St. Mary's Stadium pada Kamis, 19 Desember 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Di awal pertandingan Carabao Cup ini, Liverpool tampil dominan di babak pertama. Namun, memasuki babak kedua, Southampton mulai menunjukkan peningkatan permainan yang signifikan. Gol Southampton dicetak oleh Cameron Archer. Sementara gol Liverpool dihasilkan Darwin Núñez dan Harvey Elliott. Dengan demikian, Liverpool berhak melaju ke babak semifinal EFL Cup Carabao Cup 2024-2025. Newcastle United menang 3-1 atas Brentford di laga perempat final Piala Liga. Kamis 19 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Sandro Tonali mencetak 2 gol di babak pertama. 1 gol Newcastle United lainnya dicetak oleh Fabian Schär sebelum Brentford memangkas ketertinggalan mereka lewat aksi Yoane Wissa di masa injury time babak kedua. Arsenal berhasil comeback dan menang saat melawan Crystal Palace di laga perempat final EFL Cup 2024-2025 di Emirates Stadium, Kamis, 19 Desember 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan Carabao Cup ini menjadi tantangan berat bagi Arsenal, terutama karena mereka menurunkan skuad cadangan. Semua gol yang dicetak Arsenal berhasil disarankan oleh Gabriel Jesus. Di sisi lain, gol untuk Palace diciptakan oleh Jean-Philippe Mateta dan Edin Ketia. Dengan kemenangan ini, Arsenal berhak melaju ke perempat final EFL Cup Carabao Cup 2024-2025. Atalanta melibas Cesena dengan skor telak 6-1 dalam laga babak 16 besar Piala Italia yang berlangsung di Stadion Gewiss, Bergamo, pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Charles De Ketelaere dan Lazar Samardzic masing-masing menyumbangkan 2 gol. Sementara 2 gol lainnya untuk Atalanta dicetak oleh Davide Zappacosta dan Marco Brescianini. Satu-satunya gol balasan dari Cesena dicetak oleh Joseph Cesai. Atalanta sudah ditunggu Bologna yang sebelumnya lolos dengan mengalahkan Monza 4 gol tanpa balas. Marcus Rashford ideal pengganti Mihailo Mudryk. Chelsea mungkin akan membuat kejutan di bursa transfer dengan merekrut penyerang Manchester United, Marcus Rashford, sebagai pengganti Mihailo Mudryk yang terlibat dalam kasus doping. Menurut data Sky Sports, Rashford dinilai sebagai sosok yang tepat untuk mengisi posisi Mudryk di lini serang Chelsea. Sementara itu, pemain sayap Ukraina, Mihailo Mudryk, saat ini sedang menjalani skorsing sementara yang dijatuhkan oleh FA akibat pelanggaran doping. Sementara itu, Chelsea bisa saja merekrut penyerang Manchester United, Marcus Rashford yang dikabarkan akan hengkang dari Manchester United. Manchester United kini dilaporkan akan menerima tawaran sekitar 48 juta euro. Manajemen klub berada di bawah tekanan untuk menjual pemain demi mematuhi aturan keuntungan dan keberlanjutan Liga Premier. Bintang Real Madrid Vinicius Junior mengantongi penghargaan pemain terbaik FIFA 2024. Vinicius Junior dengan bangga dinyatakan sebagai pemain terbaik FIFA 2024 untuk kategori pria pada Rabu 18 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Bintang Real Madrid ini berhasil membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan Rodri, peraih Ballon d'Or 2024 yang menduduki posisi kedua, sementara Jude Bellingham berada di urutan ketiga. Dani Carvajal mengikuti di posisi keempat, dan kelima besar diakhiri oleh wonderkid Barcelona, Lamine Yamal. Vinicius akan berusaha menambah trofi ketika Real Madrid bertemu klub Meksiko Pachuca di final Piala Intercontinental edisi perdana, Kamis 19 Desember tengah malam waktu Indonesia Barat. Raheem Sterling mengungkapkan keputusan mengenai waktu bermain yang terbatas di Arsenal. Raheem Sterling dilaporkan telah mengambil langkah penting terkait masa depannya menjelang jendela transfer Januari yang akan datang, di tengah perjalanan peminjamannya yang kurang menggembirakan di Arsenal.
Berdasarkan laporan dari Standard, meskipun waktu bermainnya terbatas, Sterling telah membuat keputusan untuk tetap bertahan di Emirates. Diperkirakan, ia tidak berniat untuk memperpendek masa pinjamannya demi mencari peluang bermain di klub lain saat bursa transfer Januari mendatang. Sterling, yang telah menjadi sosok populer di ruang ganti Arsenal, malah bertekad untuk memaksa masuk ke dalam tim selama paruh kedua musim ini. Liverpool bakal bajak mega transfer The Blues? Tapi apakah memang butuh? Liverpool bersiap untuk merebut perhatian dengan tawaran menggiurkan mencapai 1,3 triliun rupiah untuk Marc Guehi, target transfer Chelsea, di bursa musim panas yang akan datang. Menjelang tahun 2025, Liverpool tengah berburu bek tengah baru dan kabarnya The Reds sedang mempertimbangkan langkah strategis untuk mendatangkan pemain berbakat milik Crystal Palace, Marc Guehi. Bek berusia 24 tahun ini diprediksi akan angkat kaki dari Selhurst Park pada musim panas yang akan datang, setelah hampir melakukannya sebelum dimulainya musim 2024-25. Newcastle pernah berjuang keras untuk mendapatkan Guehi di jendela transfer musim panas lalu, namun mereka tidak mau memenuhi harga selangit yang ditetapkan oleh Crystal Palace. Dilaporkan, tawaran terakhir The Magpies mencapai angka 1,3 triliun rupiah. Scott McTominay mengisahkan perjalanan emosionalnya dalam memutuskan untuk berpindah dari Manchester United. Scott McTominay mengakui bahwa keputusan meninggalkan Manchester United musim panas ini tidak mudah. Namun, ia merasa harus memilih yang terbaik untuk karirnya. McTominay mengungkapkan pandangannya mengenai langkahnya meninggalkan Manchester United. Meskipun perpisahan dengan Old Trafford bukanlah hal yang mudah, McTominay menegaskan bahwa ia tidak merasa menyesal sedikitpun. Ini adalah keputusan yang besar, namun sebenarnya cukup jelas, kata McTominay kepada BBC Scotland. Saya melihat semangat para penggemar, saya menyaksikan pelatih dan rekan-rekan pemain, serta sebuah kesempatan yang menggiurkan. Saya pun mengambil langkah itu. Saya tidak akan melihat ke belakang. Proses pengambilan keputusan ini berlangsung cepat karena saya tahu inilah yang saya inginkan dan saya tidak akan pernah meragukannya. Begitu saya membuat keputusan, saya akan melaksanakannya. Itu saja. Tidak ada yang bisa menghalangi saya. Mikel Arteta indikasikan Arsenal puasa di bursa transfer Januari 2025. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, telah mengungkapkan pandangannya mengenai strategi timnya di musim dingin ini. Ia memberikan sinyal bahwa The Gunners tidak akan merekrut pemain baru ketika bursa transfer dibuka. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Arteta mengindikasikan bahwa ia tidak belanja pemain baru di bulan Januari nanti. Ia menyebut bahwa skuad Arsenal saat ini masih mumpuni untuk bersaing di Premier League. Saya sepenuhnya mempercayai skuad kami dan juga para pemain kami secara menyeluruh, buka Arteta. Menurut Arteta, performa para pemain Arsenal hingga saat ini sangat memuaskan. Pelatih asal Spanyol itu percaya bahwa timnya telah menunjukkan permainan yang luar biasa, sehingga mereka tidak memerlukan tambahan kekuatan di skuad mereka. Phil Foden yakin Pep Guardiola bisa bikin Manchester City kembali ke jalur yang benar. Foden menyatakan para pemain tidak kehilangan kepercayaan kepada Guardiola, meski performa Chiefs saat ini menyedihkan. Kekalahan 2-1 dari Manchester United dalam laga derby akhir pekan kemarin semakin memperburuk keadaan tim besutan Pep Guardiola, karena mereka gagal mendapatkan 3 poin untuk kelima kalinya pada musim ini. Walaupun Guardiola mungkin merasa kurang puas dengan penampilan timnya, dukungan dari para pemain tetap mengalir deras. Bintang Inggris, Phil Foden, menegaskan bahwa mereka masih memiliki keyakinan penuh terhadap pelatih asal Katalan tersebut. Ia juga mengungkapkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh The Citizens untuk kembali ke jalur kemenangan dan mengembalikan performa terbaik mereka. Kritik untuk kebijakan transfer Pep Guardiola di tengah performa buruk Manchester City. Thierry Henry tidak menahan diri untuk membela mantan pelatihnya, Josep Guardiola. Namun, untuk pertama kalinya, Henry pun mengakui bahwa manajer Manchester City tersebut layak dipertanyakan terkait beberapa keputusannya. Henry mengungkapkan keraguan terhadap langkah Guardiola yang melepas sejumlah pemain penting tanpa menghadirkan pengganti yang sepadan. Ia menekankan bahwa kepergian Riyad Mahrez, Julian Alvarez, dan Cole Palmer bisa mengganggu daya serang City, terutama saat Erling Haaland tidak menunjukkan performa terbaiknya. Kita semua menyadari, ini adalah saat yang tepat untuk mempertanyakan keputusan tersebut, seperti melepaskan Cole Palmer, Riyad Mahrez, dan Julian Alvarez, ujar Henry. Saya pernah melihatnya melewatkan peluang emas di setiap musim, tetapi di mana gol Mahrez, Alvarez, Kevin De Bruyne, atau Gundogan, imbuhnya.
Carragher sebut Chelsea kandidat juara Premier League. Mantan pemain Liverpool, Jamie Carragher, menganggap Chelsea sebagai salah satu pesaing serius untuk meraih gelar Premier League. Ia berpendapat bahwa ada satu faktor yang memberikan keuntungan bagi tim London tersebut. Saat ini, Chelsea berada di posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan mengumpulkan 34 poin dari 16 laga. Mereka hanya terpaut 2 poin dari Liverpool yang memimpin, dan memiliki keunggulan 4 poin atas Arsenal. Carragher berpendapat bahwa Chelsea memiliki keuntungan dengan berpartisipasi di Conference League, karena Maresca dapat melakukan rotasi pemain dengan lebih fleksibel. Namun, ia juga menekankan bahwa Chelsea memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Mereka jelas terlibat dalam perlombaan meraih gelar juara, kata Carragher di Sky Sports. Eksperimen Motta sukses berkat Koop Mainers. Eksperimen Thiago Motta berjalan dengan baik saat Juventus membantai Cagliari. Salah satu kunci eksperimen Motta berjalan baik adalah penampilan apik Teun Koop Mainers. Salah satu rahasia sukses eksperimen Motta terletak pada fleksibilitas Koop Mainers yang dapat beraksi di berbagai posisi dengan sangat baik. Motta tidak ragu untuk memberikan pujian kepada gelandang asal Belanda tersebut. Meskipun dalam keadaan kurang fit, Koop Mainers tetap menunjukkan performa yang mengesankan di pertandingan ini. Koop Mainers tampil luar biasa, dia ditarik keluar hari ini karena mengalami gejala flu, namun dia menunjukkan profesionalisme yang tinggi dengan tetap membantu tim meski dalam kondisi seperti itu, kata Thiago Motta seperti yang dilansir dari Football Italia.